Dokter Vita. Hai. Halo. Halo, apa kabar? Hai dok, apa kabar? Baik. Terima Kita kasih. duduk dulu ya kali ya sambil ngobrol-ngobrol. Nah, sahabat Metro Eye Care, ini ada Dokter Vita Muslihan selaku dokter spesialis anak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai masalah gadget pada anak. Nah, benar. Karena tadi kan kita udah ngobrol ini dok sama Miss Uren tentang apa sih dampak gadget untuk anak. Nah, sekarang mungkin ini pertanyaannya bisa untuk Miss Uren dan Dokter Vita. Misalnya udah ada anak-anak yang sudah terlanjur kecanduan gadget. Nah, itu gimana caranya kita sebagai orang tua untuk bisa ya mengembalikan ketagihannya itu lagi gitu. Gimana Dokter Vita dulu mungkin? Ya, yang pasti sebagai orang tua, pertama kali yang paling penting adalah memberikan contoh yang baik buat anak-anaknya. Jadi kalau kita cuma merintah anak yang nggak boleh gini, kembali lagi introspeksi tentunya kepada diri kita sendiri. Jangan pakai gadget lama-lama, lebih dari 2 jam. Nah, sekarang mama papahnya begitu nggak? Gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik dan memberikan aturan kapan gadget itu boleh digunakan, dan satu lagi yang nggak kalah pentingnya, mendampingi anak-anak. Nah, ini biasanya juga orang tua malas. Kamu sibuk sendiri sama gadgetnya, mau papa sibuk sendiri juga sama gadgetnya. Nah, ini Dokter Vita, aku pengen nanya nih. Ketika orang tua mau ngasih anaknya untuk gadget dengan keperluan apapun, itu syarat apa sih yang harus diperhatikan biar ini nih boleh nih dikasih gadget gitu? Pertama kali yang paling penting adalah usia. Oke. Jadi kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tidak merekomendasikan pemakaian gadget di bawah usia 2 tahun. Oke. Apapun itu persyaratannya, tapi kalau untuk video call, sekarang kan boleh tuh video call, jadi ada timbal balik, ada komunikasi 2 arah. Nah, itu yang diperbolehkan. Lebih dari itu nggak boleh. Oke. Untuk anak usia di atas 2 tahun mungkin? Iya, untuk di atas 2 tahun tergantung juga usianya. Jadi dimulai dari boleh 30 menit sehari. Terus nanti akan meningkat sesuai usia. Nah, di atas 3 tahun sampai 6 tahun boleh bertambah 1 jam. Nah, 6 sampai 12 tahun 1,5 jam. Di atas 12 tahun, jadi usia sekolah SD ke atas, itu 2 jam. Nah, Dokter Vita nih ada pertanyaan juga nih. Kan gadget tuh pasti berdampak untuk anak-anak. Mungkin beda dampaknya, beda usianya juga gitu. Nah, dampak apa sih sebetulnya yang paling harus kita perhatikan untuk tumbuh kembang di usianya masing-masing? Untuk mencegah suatu keburukan yang terjadi itu, makanya gadget tidak diberikan di bawah usia 2 tahun. Karena pada usia di bawah itu, perkembangan otak itu belum maksimal. Selain itu, apabila anak-anak kecanduan gadget, biasanya nih, nagih kan. Terus kalau nggak dikasih, marah-marah, guling-guling, temper tantrum gitu. Nah, anak-anak yang kayak gini juga nih, biasanya nanti perkembangannya akan terganggu, menimbulkan stres, kecemasan. Anak-anak juga bisa stres loh, nggak cuma orang tua. Iya. Tadi Miss Uren juga bilang, Dok, soalnya anak-anak jadi susah ngobrol sama orang lain, interaksi sosialnya jadi susah ya Miss Uren ya? Betul. Nah, itu gimana Dok? Iya, tentunya. Karena di bawah 3 tahun ini, anak-anak kan memang dianjurkan untuk diajarkan bahasa ibunya. Gitu. Sementara kalau kita selalu gadget, apalagi main game ya, nonton film kartun, itu kan banyak bahasa-bahasa yang aneh, bunyi-bunyian. Terus tidak selalu semuanya memakai bahasa Indonesia yang benar. Nah, itu juga akan menimbulkan suatu kebingungan di anaknya. Nah, dalam batas apa sih dibilang kalau misalkan anak menggunakan gadget itu secara tidak wajar? Jadi kembali lagi kita ke aturan. Tergantung usia anaknya. Dan jangan memberikan gadget itu untuk menenangkan anak. Atau biar cepet-cepet nih, biar cepet-cepet anaknya siap-siap sekolah. Ayo, sambil nonton, makannya sambil makan. Iya, itu juga nggak boleh sebagai pengganti. Jadi memang kembali lagi ke orang tua harus strict semua aturan itu. Terus kalau misalkan memang dirasakan perlu ini gadget, apalagi seperti pandemi sekarang ini. Nah, itu pedoman seperti apa sih yang harus diterapkan pada anak-anak untuk menggunakan gadget, khususnya di era pandemi seperti ini? Intinya setiap 20 menit anak itu diajarkan untuk lihat jauh. 20 detik. Itu buat mengistirahatkan mata ya, Dok? Iya, buat mengistirahatkan mata. Karena kalau tidak, mata itu kan kering ya, ngelihat di
komputer terus gitu. Nah, mata yang kering ini juga dapat menyebabkan sakit yang lain kan. Matanya kering, terus jadi gatel, anak garuk-garuk gitu. Mata minus juga bisa. Dari kecil Bisa matanya banget, udah kacamata. Iya. Nah, tapi di sisi lain sebetulnya gadget ini juga membantu perkembangan anak. Oke, ini ada beberapa pernyataan ya dari saya dan Dery yang mungkin ini jadi mitos yang beredar di masyarakat. Mungkin bisa dibantu oleh Dokter Vita dikonfirmasi agree atau disagree, setuju atau tidak. Gadget berbahaya untuk tumbuh kembang anak. Nah, itu gimana tuh? Agree atau disagree? Disagree juga. Disagree juga ya? Kenapa, Dok? Karena tergantung pemakaiannya. Nah, salah satunya adalah dengan gadget ini anak juga diajarkan berkomunikasi dua arah seperti tadi yang sudah saya sebutkan ya, ada video chat gitu. Jadi dia bisa ngobrol, bisa tetap keep in touch sama saudara-saudara yang tinggalnya jauh. Jadi dia tahu, oh ini ada keluargaku di tempat lain. Nah, salah satunya juga itu. Kalau dari Miss Uren gimana? Sebenarnya ya kita nggak bisa terlalu musuhan juga ya, karena kan sebenarnya kalau kita hanya mengandalkan apa yang ada di sekitar kita, anak-anak itu nggak bisa lihat dunia luar. Nah, tapi dengan kita menggunakan gadget, kita dengan menggunakan media, bagaimana kita gunakannya itu yang lebih penting. Itu dia pesan penting untuk para orang tua dan sahabat iCare di rumah. Semoga tadi pesan-pesan yang bermanfaat itu bisa kita aplikasikan langsung ke kehidupan sehari-hari ya, Der ya. Benar banget. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Miss Uren Sangyang dan juga Dokter Vita Muslihan sudah sharing-sharing hari ini yang tentunya sangat bermanfaat dan juga harus diterapkan tentunya sama sahabat iCare di rumah. Jangan lupa saksikan terus Metro iCare setiap hari Minggu jam 10 pagi dan follow akun media sosial kami di @metro.iCare. Saya Zivan Leticia dan partner saya Dokter Dery pamit undur diri dan ingat selalu kalau sehat itu mudah. Metro TV, knowledge to elevate.